Sejumlah aktivis termasuk Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen ditangkap usai demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Penangkapan Del Pedro dan aktivis lainnya dinilai lemah secara hukum. Berikut cuplikan perbincangan di program Sapa Indonesia. Di tengah masyarakat kemudian dalam tanda kutip ini mereka dibilang kriminalisasi dan juga terburu-buru. Anda melihatnya seperti apa, Pak Usman? Ya, kami sudah mempelajari proses penangkapan tersebut dan kami berkesimpulan bahwa penangkapan itu menyimpangi kaidah-kaidah hukum acara yang benar, mulai dari surat penangkapan sampai dengan perlakuan aparat terhadap Del Pedro ketika dibawa ke Polda Metro Jaya. Nah, yang kedua, kami juga sudah mempelajari pasal-pasal yang dikenakan kepada Del Pedro dan kesimpulan kami buktinya sangat lemah. Baik itu berkaitan dengan misalnya dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan maupun juga penghasutan terhadap anak untuk misalnya terlibat di dalam kegiatan politik, unjuk rasa, atau larangan lain yang ada di dalam konvensi anak atau di dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian kami meminta atau merekomendasikan kepada kepolisian daerah Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan tersebut. Yang pertama, kalau memang kepolisian serius dalam mencari siapa dalam kerusuhan, siapa yang melakukan kerusuhan, menyerang polisi, maka mereka bukanlah sasaran. Itu saya kira salah sasaran. Kalau pihak kepolisian tidak bisa juga melakukan mengeluarkan SP3, setidak-tidaknya permohonan penahanan mereka, saya juga ikut menandatanganinya, dikabulkan. Saya kira ini penting untuk menjaga kredibilitas kepolisian yang sangat merosot dalam beberapa pekan yang terakhir. Harapan kami pada Kompolnas juga demikian, melakukan pengkajian sekaligus juga melakukan peninjauan lebih kritis terhadap proses penangkapan terhadap Del Pedro Marhen, terhadap Harik Anwar, terhadap Syahdan Hussein dan lain-lainnya. Dan kami mendesak agar seluruhnya dibebaskan, termasuk juga pelajar-pelajar yang masih ditahan atau mahasiswa yang masih ditahan dan juga para aktivis hak asasi manusia yang masih ditahan. Oke, baik, didorong untuk kemudian penangguhan penahanan, dibebaskan, kalau bisa ya dihentikan penyidikannya. Tapi dihentikan, karena buktinya sangat lemah. Oke, saya coba ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan kemarin Pak Yusril sempat mengunjungi Polda Metro Jaya, kemudian menjenguk Del Pedro dan juga sejumlah tahanan lainnya, kemudian juga sempat ke Makassar untuk menjenguk tahanan demo lainnya. Tapi yang kemudian kita soroti kemarin ketika Pak Yusril ini bilang ya minta untuk dijalani proses hukumnya seperti itu. Anda melihatnya seperti apa dari pemerintah menanggapi mungkin suara-suara masyarakat yang menuntut untuk para aktivis ini dibebaskan seperti itu? Ya, mohon maaf kalau kita mau belajar dari negara maju dan kalau kita mau maju, kedatangan Pak Yusril dan Pak Oto itu sebenarnya harus bermakna besar. Apakah bermakna besar tergantung ketika beliau itu persiapan mengunjungi Del Pedro, ada nggak dalam pikiran mereka itu saya harus menegakkan demokrasi di negeri ini. Saya harus menegakkan kepastian hukum dalam pengertian yang adil. Kebersamaan di depan hukum. Yang ketiga, Pak Yusril ini kan orang pemerintahan. Adakah pikiran yang ketiga yang ada berkecamuk dalam dirinya bahwa eksekutif tidak boleh intervensi dalam perkara-perkara seperti ini? Jangan sampai polisi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, dan sejumlah aktivis HAM mengunjungi Direktur Lokataru Del Pedro Marhen dan beberapa rekannya yang ditahan di Polda Metro Jaya. Kunjungan ini juga merupakan respons terhadap penangkapan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Del Pedro Marhen dan sejumlah aktivis. Menurut Kontras, tuduhan penghasutan pada sejumlah aktivis adalah tuduhan yang berpotensi merusak partisipasi anak muda dalam terwujudnya partisipasi publik yang baik.
Kurang lebih kami di sini semua bersepakat bahwa tuduhan penghasutan yang dialamatkan oleh kepolisian kepada semua orang yang ditangkap gitu ya, termasuk Pedro, Muzaffar, Syahdan dan juga Harik Anhar adalah tuduhan yang terburu-buru dan tuduhan yang kemudian dapat merusak ke depannya masa depan partisipasi gerakan anak muda dalam mendorong kebijakan publik yang lebih baik di negara ini. Sementara, tim advokasi untuk demokrasi TAUD masih mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Del Pedro Marhain yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis. Perwakilan TAUD Alif Fauzi mengatakan surat permohonan penangguhan telah diajukan ke penyidik. Pasalnya memang ini sifatnya bentuknya adalah penghasutan seperti itu. Tapi kita lihat gitu ya, ini tidak ada korelasi, tidak ada kausalitasnya gitu ya dengan beberapa gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat luas gitu ya. Akan terus melakukan pendampingan di tahapan penyidikan ini gitu ya. Mungkin coba juga menimbang beberapa hak yang memang diberikan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu salah satunya melakukan penangguhan penahanan atau mengajukan permohonan pra-peradilan gitu ya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakat, Yusril Iza Mahendra, bersama wakilnya Otto Hasibuan, menemui Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain yang ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan itu, Yusril mengatakan Del Pedro tetap bersikeras menyatakan tak bersalah. Meski demikian, Yusril mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Del Pedro sudah sesuai prosedur. Dia mengatakan saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah. Ya, saya katakan kami menghormati itu. Walaupun polisi mengatakan cukup bukti, Anda mengatakan tidak cukup bukti, kita tunggu sampai pemeriksaan ini selesai dan kami harus memastikan bahwa Anda diperiksa sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, dan pemeriksaan itu dilakukan secara fair, jujur, dan adil, dan didampingi oleh penasihat hukum. Di depan Yusril, Del Pedro Marhain mengatakan siap menghadapi proses hukum yang adil. Del Pedro percaya bahwa Polda Metro Jaya, Yusril dan Otto Hasibuan mempunyai integritas yang tinggi. Insya Allah saya siap mengikuti proses hukum, bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap insya Allah saya tidak bersalah. Kita juga lihat ke depannya dan saya percaya pasti kepolisian, Pak Yusril, juga Otto juga pasti akan punya integritas. Cuman saya yakin tidak mungkin membawa kita ke dalam hal yang kegelapan. Del Pedro Marhain dan 5 orang lainnya ditangkap oleh polisi atas tuduhan provokasi dalam demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025 lalu. Mereka dituduh telah menghasut massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Hingga kini, 68 orang masih ditahan pasca demonstrasi. Tim Liputan Kompas TV.